Bab 441. Keduanya berpisah untuk menjalankan tugas masing-masing. Logan pergi ke angkatan bersenjata kota dan memindahkan lebih dari 50 polisi bersenjata di bawahnya. Karena Sam Clemons, wewenangnya di distrik militer sangat terbatas. Sekarang, dia tidak punya hak untuk mengirim pasukan. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa menggunakan polisi bersenjata dari angkatan bersenjata kota. Adapun Hadley, dia pergi ke perbatasan kota O'Hare. Para pemimpin geng yang menguasai 8 kota di Rivermouth sedang menunggu dalam penyergapan dengan ribuan anak buahnya. Saat Logan menyerang dan menguasai Zeke, mereka akan menyerang kota O'Hare. Ketika itu terjadi, kota akan kacau balau tanpa seorang pemimpin. Itu akan menjadi sepotong kue untuk mereka. Hadley mencibir, sudah kubilang begitu. Yang tertawa terakhir adalah aku. Jangan khawatir, Zeke. Begitu kau mati, aku akan melayani wanitamu dengan baik. Ketika dia memikirkan sosok indah Lacey, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. The Hintons tidak tahu bahwa hal-hal yang terjadi di belakang layar. Mereka tiba di lokasi Love in Avalon City tepat waktu. Lacey merasa tidak enak saat melihat gedung yang megah itu. Cinta di kota yang jatuh. Ini adalah kesaksian hubungan romantisnya dengan Zeke. Awal dari pembangunannya adalah awal dari cinta mereka. Sekarang pembangunannya berakhir, apakah itu juga akhir dari cinta mereka? Air mata keluar darinya ketika dia memikirkannya. Dia buru-buru menoleh, takut orang lain akan memperhatikan mereka. Namun, Dawn, yang sangat memperhatikan detailnya, masih memperhatikan. Kemarahan di hatinya lebih buruk daripada Lacey. Dia tahu yang sebenarnya, tetapi dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal itu. Dia menjadi gila karena menahan kata-kata itu. Dawn menenangkan diri dan mengirim pesan ke Zeke, apakah kamu kembali? Jika Anda belum kembali, Lacey akan segera mengalami gangguan. Jawaban Zeke cepat. Dia mengiriminya lokasi langsung. Dawn buru-buru mengkliknya. Saat ini, Zeke berada di perbatasan kota O'Hare, dan dia sedang bergegas menuju tempat di mana para Hinton berada. Downy sangat gembira. Zeke, dapatkah Anda memberitahu saya kejutan apa yang Anda persiapkan sehingga Anda perlu pergi ke Xinjiang Utara? Zeke, tentu. Anda akan tahu ketika saya kembali. Downy, Nancy benar. Tidak ada pria yang baik. Setelah membaca pesan itu, Zeke menggosok pelipisnya. Sepertinya Nancy tidak berhenti memakinya selama 3 hari terakhir. Love in Avalon City adalah aula pertama yang berkapasitas 10.000 orang. Selain itu, miliarder papan atas O'Hare City, Evan Schneider, adalah penyelenggara proyek tersebut. Dengan demikian, upacara pembukaan berlangsung megah. Spanduk-spanduk yang dikirim oleh perusahaan-perusahaan terkenal hampir menutupi seluruh Love in Avalon City. Banyak wartawan memegang peralatan mereka, siap untuk memulai siaran langsung mereka. Sebagai penanggung jawab usaha makanan dan minuman Linton Group, Summer juga hadir. Ketika dia melihat Lacey, dia berlari ke arahnya dan menyapa, Miss Hinton, mengapa Tuan Williams tidak ada di sini? Mengetahui bahwa Summer adalah simpanan Zeke, Nancy mendengus, mengapa kamu mencarinya? Bukankah dia seharusnya bersamamu? Summer buru-buru menjawab, aku hanya bertanya. Sebenarnya aku di sini untuk mencarimu. Aku perlu mengakui sesuatu padamu, kalau ada kesalahpahaman. Setelah perenungan yang lama, dia memutuskan untuk mengaku pada Lacey bahwa dia telah meminta Zeke untuk memainkan peran sebagai pacarnya untuk sementara waktu. Dia tidak ingin Lacey mengetahuinya sendiri dan menjauh dari Zeke. Namun, Lacey telah salah memahami Summer, dia pikir yang terakhir akan memberitahunya bahwa dia bersama Zeke. Bab 442. Lacey tersenyum pahit. Musim panas, kita memiliki hubungan profesional. Jangan membicarakan masalah pribadi saat kita bekerja. Jangan khawatir. Aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Apa hak saya untuk menyalahkan Summer? Dia teman SMA Zeke. Dia mengenalnya lebih lama daripada saya, dan hubungan mereka jauh lebih kuat daripada kami. Jika ada, saya roda ketiga. Setelah mendengar kata-kata Lacey, Summer merasa nyaman. Anda tidak menyalahkan saya. Sepertinya Tuan Williams telah memberitahu Anda apa yang terjadi. Itu bagus. Saya khawatir Anda akan menyalahkan saya untuk ini. Miss Hinton, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya akan permisi sekarang.
Nancy melihat sosok Summer yang mundur saat dia menggertakkan giginya dan mendidih, bajingan. Apakah wanita simpanan merajalela saat ini? Aku tidak percaya dia berani menunjukkan dirinya di depanmu. Huh. Lacey, aku sangat menyarankan bahwa kamu memecatnya. Lacey menghela napas, ayo kita kerjakan upacara pembukaannya. Aku tidak ingin repot dengan apapun selain pekerjaan sekarang. The Hintons memasuki Love in Avalon City. Banyak orang terkenal dari dunia usaha sudah menunggu di aula. Ketika mereka melihat Lacey, mereka buru-buru maju ke depan untuk memberi selamat padanya. Pertanyaan mereka tentang Zeke membuatnya malu. Untuk menghindari rasa malu lebih lanjut, yang bisa mereka lakukan hanyalah membawa Lacey ke ruang duduk. Dia hanya akan meninggalkan ruangan ketika upacara pembukaan dimulai. Tanpa diduga, dia tidak mendapatkan kedamaian yang dia inginkan bahkan setelah memasuki ruang tunggu. Tak lama, bel pintu berbunyi. Lacey menjawab, masuk. 4 orang masuk saat pintu terbuka. Ketika mereka melihat yang lain, Lacey dan keluarganya membeku. Itu adalah Adam, Daniel dan putranya, Emily, dan Madeleine. Meskipun keluarga Lacey tidak menyukai mereka, mereka tetap dengan sopan berkata, selamat datang di upacara pembukaan Love in Avalon City. Silakan duduk. Upacara akan segera dimulai. Adam berkata dengan dingin, kami di sini bukan untuk upacara pembukaan. Oh. Lacey bertanya, lalu, mengapa kamu ada di sini? Daniel melirik Emily dan berkata, katakan padanya. Emily dengan gembira menjawab, Lacey, apakah menurutmu semuanya berjalan lancar untukmu saat ini? Apakah kamu pikir kamu yang terhebat? Biarkan saya memberitahu Anda yang sebenarnya. Bencana akan menimpa keluarga Anda. Anda tidak hanya akan masuk penjara, tapi kamu juga akan bangkrut. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Nancy mendesis, pelacur, tutup mulutmu. Kamu tidak bisa menang melawannya, jadi kamu di sini untuk membuat pernyataan sarkastik. Apa kamu pikir kamu bisa mengintimidasi kami dengan kata-kata? Percaya atau tidak? Aku tidak butuh Lacey untuk melakukan apapun. Aku bisa menghancurkanmu dengan kelingkingku. Emily mencibir, pernyataan sarkastis. Ini bukan sarkasme. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Daniel, pikirkan ini baik-baik. Jika seluruh keluargamu masuk penjara, asetmu akan disita, dan tidak ada yang akan mengurusnya. Cicitmu, Sharon. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Pindahkan perusahaanmu padaku. Sebagai imbalannya, aku akan menjaga Sharon selama sisa hidupnya. Bahkan, aku mungkin bisa memasukkan kata yang baik untukmu dan selamatkan hidupmu. Daniel mengerutkan kening. Emily, kamu terus mengatakan bahwa kita akan dipenjara. Kejahatan apa yang kita lakukan? Emily mendengus puas, maaf. Saya belum bisa memberitahu Anda. Anda akan segera tahu. Saya yakin Anda tidak ingin Sharon berakhir di jalanan sebagai pengemis. Jika Anda tidak ingin itu terjadi, segera alihkan kepemilikan perusahaan Anda kepada kami. Jika tidak, Anda harus menanggung konsekuensi dari tindakan Anda. Bab 443. Suasana hati Lacey sangat buruk. Setelah Emily mengancam dia dan keluarganya, kemarahannya meledak. Emily, itu sudah cukup. Karena kita adalah teman di masa lalu, aku bersikap lunak padamu beberapa kali. Bagaimana denganmu? Anda telah menargetkan saya dan menjebak saya. Tindakan Anda semakin buruk. Jika tebakan saya benar, pasti Anda di belakang layar lagi. Anda menjebak kami, kan? Emily berkata dengan acuh tak acuh, Keluargamu menjadi besar sekarang. Kamu memiliki koneksi dengan masyarakat normal dan bawah tanah. Bagaimana aku berani melewatimu? Kamu telah menyinggung seseorang yang penting. Orang itu ingin berurusan denganmu. Siapa ini? Aku tidak memberitahumu. Tidak dapat menahan diri juga, Daniel bertanya kepada Adam, Ayah, jadi ayah di sini untuk membantu mereka menjebak kita dan mengambil aset saya. Jeremy menegur, diam, Daniel. Perhatikan nada bicaramu. Ayah berusaha mencari cara agar kamu menghindari akhir yang terburuk. Dia membantumu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Hana bergumam pelan, bagaimana kamu bisa berterima kasih kepada seseorang yang menjebakmu? Bajingan. Pembuluh darah di pelipis Adam telah menyembul keluar. Beraninya kamu mengklaim bahwa aku menjebakmu. Kamu anak yang tidak berbakti. Daniel, aku memperingatkanmu sekarang. Orang yang kamu lewati itu sudah mendapatkan bukti kejahatanmu.
Kamu pasti akan ditangkap hari ini. Satu-satunya jalan keluar dari ini sekarang adalah mentransfer perusahaan Anda ke Emily. Mohon dia untuk memberikan kata yang baik untuk Anda. Mungkin Anda akan keluar dari ini hidup-hidup. Selain itu, jika Anda melakukan apa yang saya katakan, saya bisa jamin kamu akan menjaga Sharon sampai dia dewasa. Daniel menggerutu, tidak perlu. Kami tidak perlu takut. Bahkan jika orang itu kuat, dia tidak bisa lebih kuat dari hukum. Ini lelucon. Adam mendidih, anak keras kepala. Madeleine mencibir, lupakan saja. Buang-buang waktuku bicara denganmu. Ayo pergi. Segera, mereka akan berlutut memohon belas kasihan kita. Kelompok itu pergi. Lacey menatap ayahnya dengan cemas. Ayah, menurutmu apa yang mereka lakukan kali ini? Daniel menggelengkan kepalanya. Entahlah. Lacey, kau seharusnya mendengarkan Zeke saat itu. Seharusnya kau tidak berbelas kasih kepada mereka. Mereka menjadi. Hannah menghela nafas, itu benar. Jika Zeke ada di sini, kita tidak perlu khawatir tentang ini. Aku yakin dia akan bisa menyelesaikan ini dengan baik. Saat menyebut Zeke, mereka terdiam lagi. Setelah beberapa lama, Lacey menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ayah, Bu, jangan khawatir. Bahkan jika Emily melakukan sesuatu di belakang layar, aku akan bertanggung jawab atas semuanya. Aku tidak akan membiarkan mereka melibatkanmu. Upacara pembukaan dimulai. Ayo pergi. Oke. Mereka mengangguk dan berjalan keluar dari ruang tunggu. Dawn berjalan di bagian paling akhir dari kelompok itu. Sebagai informan, dia segera melaporkan apa yang terjadi pada Zeke untuk mempersiapkannya. Zeke menjawab dengan cepat. Hebat. Aku yakin setelah kejadian ini, Lacey tidak akan bersikap lunak terhadap mereka lagi. Aku yakin dia tidak akan menghentikanku untuk menyingkirkan mereka sekali dan untuk selamanya. Downey, semoga berhasil, Zeke. Itu ramai dan berisik di aula. Hampir 1000 tamu sudah duduk, dan mereka terlibat dalam diskusi yang panas. Beberapa saat sebelumnya, mereka mendapat kabar bahwa ribuan orang telah berkumpul di perbatasan kota O'Hare. Para pemimpin geng yang menguasai 8 kota di Rivermouth memimpin para pria. Itu adalah situasi yang tidak biasa, dan semua orang tidak bisa tidak memperhatikan. Beberapa menduga bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan Love in Avalon City. Bagaimanapun, penanggung jawab Love in Avalon City, Zeke Williams, baru-baru ini mengalahkan distrik Riverdale dan pasukan dunia bawah Rivermouth. Dia telah mengganggu keteraturan mereka, dan dia sekarang menjadi pusat perhatian. Selain itu, ada desas-desus tentang keterlibatannya dalam kematian Hades. Kemungkinan besar, orang-orang itu mengejar Zeke Williams. Bab 444. Sukses bukanlah garis linier. Sepertinya Zeke sedang dalam perjalanan menuruni bukit. Hadley, satu-satunya yang tahu kebenarannya, tidak peduli dengan diskusi itu. Matanya tertuju pada pintu masuk. Saat Lacey muncul, mata Hadley melebar saat dia menatap dada Lacey dengan penuh nafsu. Tes. Berapa banyak susu yang dia minum untuk membuat payudaranya sebesar itu? Jika aku meremasnya, aku yakin akan ada yang bocor. Kudengar Zeke belum menyentuh Lacey. Kurasa aku akan melakukannya. Yang pertama. Tidak lama setelah Lacey datang, Evan datang. Karena pihak konstruksi dan penyelenggara sama-sama hadir, upacara pembukaan resmi dimulai. Tuan rumah berbicara ke mikrofon, diam. Semuanya, diam. Dalam sekejap, kerumunan yang riuh itu terdiam. Pembawa acara mengatakan, upacara pembukaan Love in Avalon City secara resmi dimulai. Tepuk tangan gemuruh meletus di aula. Pembawa acara melanjutkan, Love in Avalon City adalah aula pertama dan satu-satunya yang dapat menampung 10.000 orang. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci tentang kisah bangunan itu. Saya yakin semua orang tahu lebih baik daripada saya. Sekarang, mari kita sambut penyelenggara proyek ini, Tuan Evan Schneider, untuk memberikan pidatonya. Tepuk, tepuk, tepuk. Tepuk tangan kembali terdengar di dalam aula. Sebagian besar penonton telah berkolaborasi dengan Evan di masa lalu, dan mereka ada di sini karena dia. Oleh karena itu, tepuk tangan yang mereka berikan kepadanya sangat antusias. Evan mengambil mikrofon dan tersenyum. Saya merasa tidak layak untuk memberikan pidato saya terlebih dahulu. Dalam proyek ini, saya hanya sebagai penyelenggara. Di sisi lain, sebagai pembina, Linton Group terlibat dari penyusunan cetak biru hingga akhir konstruksi.
Pidato pembukaan harus diberikan kepada Linton Group. Merekalah yang paling cocok sebagai pembicara pertama. Mari kita bergandengan tangan dan sambut CEO Linton Group, Ms. Lacey Hinton, untuk memberi beberapa kata. Kerumunan bertepuk tangan untuk mendukung. Untuk sesaat, Lacey tercengang. Kata-kata Evan dimaksudkan untuk memuji Linton Group. Selain itu, dia memberinya kesempatan untuk menjadi pembicara pertama. Itu suatu kehormatan baginya. Lacey sedikit malu menerimanya. Dia buru-buru berkata, Tuan Schneider. Tidak pantas saya menjadi pembicara pertama. Tolong berikan pidato Anda dulu. Evan tertawa, Nona Hinton, tidak perlu berdiri pada upacara dengan saya. Tuan Williams adalah penyelamat saya. Tidak masalah jika saya menyerahkan seluruh proyek kepada Anda, belum lagi peran pembicara pertama. Selain itu, saya belum mengikuti seluruh proses proyek ini. Pemahaman saya tentang itu tidak akan sebaik Anda. Tidak banyak yang bisa saya katakan. Lacey terdiam. Zeke lagi. Tanpa aku sadari, dia sudah ada di semua bagian hidupku. Tuan rumah berseru, Nona Hinton, tolong perkenalkan proyek ini. Linton Group telah menangani semuanya, mulai dari detail kecil hingga keputusan besar. Tidak ada yang akan memberikan pidato yang lebih baik daripada Anda untuk proyek ini. Jika dia terus menolaknya, itu tidak sopan. Oke. Atas nama Tuan Schneider, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda proyek ini. Ada total 78 perusahaan dan 1089 pekerja garis depan yang berpartisipasi dalam konstruksi selama 4 bulan ini. Love in Avalon City adalah yang pertama. Aula besar di kota Oakhurst, dan itu juga aula utama kedua Rivermouth. Kami tidak dapat mengatakan bahwa kami adalah yang terbesar di Rivermouth, tetapi kualitas aula kami adalah yang terbaik. Lacey sudah lama mengingat pidato itu. Kata-kata itu keluar dari bibirnya dengan mulus, dan itu memenangkan sorak-sorai penonton. Saat itu, pintu aula tiba-tiba ditendang terbuka. Detik berikutnya, sekelompok orang bergegas masuk. Bab 445. Orang-orang ini bersenjata dan berseragam, mereka adalah polisi bersenjata. Ada lebih dari 50 dari mereka. Pemimpinnya adalah Logan Huff. Dia berteriak, polisi bersenjata ada di sini dalam tugas resmi. Tolong bekerja sama dengan kami. Tidak ada yang harus pindah dari tempat mereka sekarang. Pasukan pertama, lindungi kiri. Pasukan kedua, lindungi kanan. Pasukan ketiga, blokir semua jalan keluar. Pasukan keempat, ikut saya untuk menangkap tersangka. Kemunculan tiba-tiba dari polisi bersenjata membuat para tamu upacara ketakutan. Tidak ada yang berani beranjak dari tempat duduk mereka. Lacey dan Daniel saling bertukar pandang ketakutan. Jika mereka tidak salah, Logan pasti pria yang menurut Emily telah mereka lewati. Logan telah melawan mereka beberapa kali di masa lalu, tetapi dia selalu gagal. Lacey tidak menyangka dia akan mencoba hal yang sama lagi secepat ini. Apa yang akan dia tuduh pada kita kali ini? Akankah kita bisa bertahan dari ini? Bagaimanapun, Zeke adalah orang yang mengalahkannya di masa lalu, tetapi sekarang, dia tidak berada di pihak mereka. Evan tenang ketika dia berkata dengan nada tenang, Petugas Huff, Anda datang tanpa diundang, dan Anda telah mengepung tempat saya tanpa izin. Tidakkah Anda pikir Anda perlu memberi saya penjelasan setidaknya? Logan tidak repot-repot bersikap sopan dengan Evan ketika dia berkata, ada apa? Apakah saya perlu melaporkan tugas rahasia saya kepada Anda? Sebaiknya Anda tidak melakukan hal bodoh, atau saya akan menangkap Anda dengan tuduhan mengganggu polisi. Evan berkata, baiklah. Saya harap Anda tidak akan menyesali tindakan Anda. Logan mencibir, dengan kata-katamu itu, aku akan menuntutmu karena mengancam polisi. Teman-teman, tangkap Evan Schneider sekarang juga. Dua petugas langsung menahan Evan. Lacey panik. Dia tahu Logan kemungkinan besar akan mengejar keluarganya. Dia kesal karena itu melibatkan Evan. Dia akan memohon mereka untuk mengampuni Evan ketika yang terakhir menatapnya, memberi isyarat padanya untuk tidak campur tangan. Tanpa pilihan lain, Lacey menelan kembali kata-katanya. Logan menuntut, siapa Daniel Hinton? Tunjukkan dirimu. Jantung Daniel berdebar kencang karena kecemasan, tetapi dia menegakkan punggungnya dan berkata, aku. Logan melanjutkan, kami menerima tip yang mengatakan bahwa Anda telah melakukan pembunuhan. Silakan bekerja sama dengan kami dalam penyelidikan di stasiun. Daniel segera membantah,
ini konyol, benar-benar konyol. Saya seorang dokter. Saya menyelamatkan nyawa. Mengapa saya harus membunuh orang? Logan menjawab, saya tahu Anda seorang dokter. Seseorang melaporkan bahwa Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda dan dengan sengaja menyebabkan malpraktik medis. Anda memalukan bagi para dokter. Anda tidak layak menjadi dokter. Pikiran Daniel terpesona saat mendengar kata-kata Logan. Sebagai seorang dokter, itu adalah penghinaan terbesar baginya untuk memiliki seseorang mengatakan dia menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyia-nyiakan hidup. Daniel menolak untuk disalahkan atas hal ini. Ini omong kosong. Saya orang yang benar dan jujur. Menjadi dokter adalah hal yang suci bagi saya. Bagaimana saya bisa menodai jalan seorang tabib? Logan menjawab, apakah Anda pikir Anda tidak bersalah hanya karena Anda mengatakan demikian? Saya memiliki saksi bersama saya hari ini. Saat itu, dia melambai ke arah luar pintu. Masuk. Tak lama kemudian, seorang pria masuk dari luar. Itu Hamti. Daniel langsung mengenalinya. Hamti adalah pasiennya yang kekurangan yang. Saat itu, dia telah mendiagnosisnya sebagai kekurangan yang, tetapi pria itu menolak untuk membiarkannya menuliskannya. Kemudian, Hamti menulis di laporan kesehatannya bahwa dia didiagnosis menderita kanker pankreas. Setelah itu, dia mengirimi Daniel panji terima kasih, mengklaim bahwa Daniel telah menyembuhkannya dari kanker pankreas. Dia melaporkan saya. Apa yang sedang terjadi?